Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safika Sakila Imansyah Dwi Marsanda dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang induksi elektromagnetik. Apa sih induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik di dalam suatu kumparan atau konduktor tersebut, atau bila konduktor bergerak relatif melintasi medan magnetik. Induksi elektromagnetik adalah proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak atau berubah, atau konduktornya yang digerakkan melewati medan magnet yang diam, menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor. Proses ini, induksi elektromagnetik ini, menghasilkan arus listrik. Induksi elektromagnetik berhubungan dengan fluks magnet atau biasa disebut dengan hukum Faraday. Berikut rumusnya. Bunyi hukum Faraday. GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu penghantar atau kumparan adalah sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar atau kumparan tersebut. Perubahan fluks secara matematis dirumuskan dengan jika perubahan fluks magnetik berlangsung dalam waktu singkat atau delta T mendekati 0, maka tanda negatif pada persamaan tersebut menunjukkan arah GGL induksi yang dinyatakan oleh hukum Lenz. Seseorang yang bernama Michael Faraday melakukan percobaan yang ditemukan bahwa gerakan magnet terhadap kumparan menimbulkan fluks magnetik. Besarnya perubahan fluks magnetik dipengaruhi oleh beberapa hal seperti: yang pertama, luas bidang kumparan yang melingkupi garis gaya medan magnetik. Yang kedua, perubahan induksi magnetiknya. Yang ketiga, perubahan sudut antara arah medan dan magnet dan garis normal bidang kumparan. Selain itu, seseorang bernama Heinrich Friedrich Lenz juga mengungkapkan pendapat mengenai GGL atau gaya gerak listrik induksi yang berbunyi, GGL induksi selalu membangkitkan arus perubahan fluks. GGL induksi pada sebuah rangkaian tertutup akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang ditimbulkan akibat GGL induksi disebut dengan arus induksi. Arah arus dan GGL induksi selalu berlawanan. Apabila kutub utara didekatkan ke kumparan, pada kumparan akan timbul fluks magnetik yang menentang pertambahan fluks magnetik yang menembus kumparan. Oleh karena itu, arah fluks induksi harus berlawanan dengan arah fluks magnetik. Arah arus induksi dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan, yaitu jika arah ibu jari menyatakan arah induksi magnet, arah lipatan jari-jari yang lain akan menyatakan arah arus induksi magnet. Arah lipatan jari-jari yang lain akan menyatakan arah arus induksi elektromagnetik diterapkan dalam: yang pertama, generator sumber, yaitu sumber daya listrik yang sudah dilengkapi mesin penggerak untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, dinamo. Dinamo yaitu sistem penggerak yang membutuhkan listrik untuk memfungsikannya. Yang ketiga, transformator, yaitu alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC. Transformator memiliki dua jenis, yaitu pertama, transformator step up. Biasa digunakan untuk memperbesar tegangan arus bolak-balik. Pada transformator ini, jumlah lilitan sekunder atau NS lebih banyak daripada jumlah lilitan primer atau NP. Yang kedua, transformator step down. Digunakan untuk menurunkan tegangan listrik arus bolak-balik dengan jumlah lilitan primer atau NP
lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder atau Ns. Efisiensi transformator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.